Setiap langkah yang kita tapaki, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari sepak terjang kita menuju mimpi. Pendengar, kita berjumpa di podcast Sepak Terjang Inspirasi Sang Pemimpi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Menjadi seorang pilot impian banyak orang. Namun untuk menjadi seorang pilot tidak segampang itu untuk diraih. Apalagi itu membawa salah satu alutsista kebanggaan negara kita. Nah, di podcast Sepak Terjang kita kali ini kita sudah kedatangan tamu dan kita akan berbincang seperti apa menjadi seorang pilot membawa pesawat tempur kebanggaan negara kita, Indonesia. Saya sudah bersama dengan Letu Laut Penerbang Agung Hermansyah ST Han. Betul apa kabarnya? Sekali. Saya manggilnya apa nih, Komandan? Mas aja. Mas aja, biar mesra gitu ya. Iya, karena memang masih muda kan Mbak. Masih muda iya, ya. Siap. Jadi manggil saya Mbak ya. Iya. Walaupun dari segi umur kita jauh ini Jauh. Ini masih muda tapi sudah dengan jabatan sebagai Komandan Pesawat Udara 1, Flight 1 Squadron ya. Skuadron 400 Wing Udara 1 Pus Penerbal. Wah, komandan ini. Tapi minta dipanggil Mas ini. Tapi orang rumah nggak marah ya panggil Mas ya? Nggak, aman. Ya. Memang karena kalau orang Jawa itu kan biasa dipanggil Mas. Ya, Iya. benar. Saya di sini ada Mas Agung, kalau di rumah saya ada Mas Hendra. Oh iya. Suami saya Jawa juga, tapi saya tak pandai bahasa Jawa. Oh iya. Iya. Oke, Mas Agung ini merupakan pilot yang membawa pesawat tempur, salah satu pesawat tempur ya? Betul Kak. Iya. Gimana sih rasanya membawa pesawat tempur? Kalau rasanya bawa pesawat itu enak sih, enak banget. Tapi bukan seperti kita naik pesawat pada umumnya ya, airline. Itu kan dia memang kalau kita naik pesawat airline itu kita take off, in-flight di atas, istirahat. Kan enak kan, nyenyak. Yeah. Mungkin kalau kena turbulence atau kena contohnya masuk awan, itu kan paling cuman getaran-getaran aja. Gitu kan. Tapi kalau pesawat tempur Kak, jadi saya ini kan sebelumnya saya mungkin bisa menceritakan awal mulanya dulu. Ya, kok bisa saya jadi pilot, tapi angkatan laut. Nah, oh, bukan kan? dari angkatan udara? Bukan, saya bukan dari angkatan udara, saya dari angkatan laut. Jadi TNI ini memiliki alutsista. Kalau di saya kan angkatan laut, memang main kita itu adalah KRI, kapal. Jadi kapal ini kan memiliki misi atau operasi di laut. Laut itu kan luas Kak. Banyak yang harus kita cover. Sedangkan alutsista yang kita miliki terbatas. Bagaimana cara kita untuk mengcover wilayah yang begitu besar? Salah satunya dengan bantuan pesawat udara, dengan kepanjangan mata kita. Jadi apa yang ada di yang jauh sana kita pantau pakai pesawat udara. Nanti akan kita laporkan ke kapal tersebut. Itu secara garis besar tugas kita seperti itulah Kak. Saya izin memperkenalkan diri dulu ya kan. Nama saya Letnan 1 Laut Pelot Agung Hermansyah. Saya lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan 2015 atau angkatan 60. Saya anak terakhir dari 12 bersaudara. Wah. 12 bersaudara, kesebelasan. Rame ya. Jadi orang tua itu ayah sama ibu. Ayah itu sudah punya anak 9, cuman meninggal istri, kemudian ibu punya anak 3, punya anak 2, meninggal ayah, jadi ketemu akhirnya punya anak 1, saya terakhir, penutup gitu kan. Closing. Iya. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 1, putri, usia 2,5 tahun, tinggalnya juga di Tanjung Pinang. Sebelum saya masuk menjadi pilot, saya ini kan sekolah di Akademi Angkatan Laut Kak. Saya memang pelajaran yang saya tempuh itu memang ilmu-ilmu kepelautan. Memang saya asli korp saya itulah korp pelaut. Korp pelaut. P itu pelaut sebenarnya. Itu laut. P itu pelaut, bukan penerbang. Oh, bukan penerbang. Bukan penerbang. Saya kira kalau pilot pasti TNI AU. Iya, tapi masing-masing matra punya pesawat masing-masing, Pak. Memang
pesawat udara ini membantu misi atau membantu operasi masing-masing matra dengan tugas pokok masing-masing. Begitu. Setelah saya lulus dari Akademi Angkatan Laut, saya korup laut Kak. Saya masuk di Kolin Lamil, waktu itu di Satlin Lamil Jakarta. Saya di KRI Tanjung Kambani selama 1 tahun kurang lebih. Saya melaksanakan tugas seperti biasa layaknya korps pelaut. Kemudian di tengah perjalanan saya mendapatkan surat perintah dari Panglima TNI untuk mengikuti sekolah penerbang TNI terpadu. Jadi ini memang suatu program dari Mabes TNI untuk menjadikan pilot dari masing-masing matra, namun dari satu pintunya adalah TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya agar saat kita melaksanakan tugas di saat operasi kita memiliki satu tujuan, satu komando. Jadi sama. Oh, ilmunya seperti ini gitu Kak. Oke, berarti itu sekolah untuk menjadi seorang pilot ini itu rekomendasi atau keinginan dibuka kita ngikut sendiri? Nah, kenapa bisa kita ini ditunjuk untuk melaksanakan sekolah? Yang pertama, setelah kita masuk di Akademi Angkatan Laut, sebelum lulus itu memang dari TNI Angkatan Laut ini membuka atau mereka mengetes psikologi masing-masing taruna. Jadi nanti pada saat matra atau Angkatan Laut organisasi kita membutuhkan seorang personil atau prajurit yang dikbrivet, pendidikan privet, maksudnya pendidikan yang khusus. Contoh dikbrivet di Angkatan Laut itu ada penyelam, ada kapal selam, kemudian ada detasemen Jala Mangkara, kemudian ada Kopaska, sama ada penerbang. Jadi mereka ini adalah personil atau prajurit yang memiliki keahlian khusus. Ada 5 item ini ya Kak, gitu. Jadi dari Mabesal itu membuat psikologi, jadi nanti mereka akan tahu hasilnya. Oh, anak ini potensinya di sini. Oh, anak ini potensinya di sini. Jadi nanti ke depan saya akan pakai anak ini atau personil ini untuk seperti ini. Nah, gitu. Jadi pada saat itu mungkin dari penerbangan Angkatan Laut membutuhkan personil atau penerbang yang banyak karena alutsista pada waktu itu cukup banyak Kak. Cuman penerbangnya yang sedikit. Jadi membutuhkan personil banyak, akhirnya kita yang ditunjuk. Oh, ini anak ini nih, 2 ini yang sekiranya masuk ini dengan psikologinya seorang penerbang, masuk seleksi. Gitu. Berarti seleksi lulus. Penilaian gitu iya, betul Kak. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena saya juga merubah mindset yang awalnya seorang pelaut menjadi penerbang. Iya, awalnya pernah kepikir nggak sih jadi saya nggak pilot? Ada kepikiran, dan nggak ada kepikiran sama sekali Kak. Waktu itu cuman masuk sebagai prajurit TNI gitu aja ya? Pokoknya dulu cita-cita pengen jadi tentara gitu aja. Ya pikiran saya jadi tentara itu di hutan itu kan. Pelajarannya fisik-fisik gitu ya. Terus ternyata berat juga Kak. Menjadi seorang perwira itu memang berat, tanggung jawabnya juga besar. Kemudian tidak hanya fisik yang harus kita nggak ada fisik yang kita siapkan, tapi juga cara berpikir, cara bekerja, cara belajar kita harus lebih tight daripada yang lain. Lebih tenang gitu ya. Harus lebih tenang. Harus lebih tenang. Karena untuk menjaga musuh. Iya. Jangan terpancing. Apalagi dengan mindset di pesawat di udara itu kan tidak ada kesalahan di ruang udara. Jadi kita dilatih di waktu di TNI AU gitu, sekolahnya memang benar-benar ini Kak, benar-benar dilatih sebagai seorang airman. Jadi kita harus benar-benar kesiapan kita sendiri 200% kalau udah menggunakan alutsista, karena hubungannya udah nyawa. Kalau kita sudah terbang, ya kita sama yang di atas yang tahu. Ini jenis pesawat yang dibawa oleh Mas Agung ini yang berdua atau yang satu ya? Kita awamnya taunya satu atau 2 orang ini gitu. Baik Kak. Kalau yang di TNI Angkatan Laut itu kita tidak ada pesawat tempur. Memang pesawat tempur itu hanya di TNI Angkatan Udara. Karena pesawatnya di TNI AL memang untuk mendukung tugas operasi. Kebetulan saya sendiri pilot helikopter Kak. Wah, pilot helikopter pula. Iya. Jadi tidak perlu pakai runway, kita pun bisa landing di mana-mana. Jangankan landing di lapangan, landing di hatinya kakak pun bisa. Asik. Istilahnya gitu kan. Allahu Akbar, luar biasa. Berarti sebagai pilot helikopter ternyata. Betul sekali. Saya kira pesawat yang tempur yang selalu atraksi yang ada di setiap hari ulang tahun TNI itu bukan ya? Bukan, cuman pernah duduk di kursi tersebut.
Pernah duduk tapi belum Pernah. terbang. Semoga suatu saat terbang ya. dengan Amin. pesawat itu. Ada cita-cita ke situ pasti. Kalau cita-cita sepertinya nggak bisa Kak, Nggak karena bisa, kalau ya. penerbang ini sudah di split atau sudah masuk ke jurusan. Sebenarnya kalau SMA itu kan ada IPA IPS. Nah kalau Oh. kita ada fixed wing sama rotary wing. Kalau saya udah masuk rotary wing, sampai pensiun pun nanti akan ke rotary wing. Oke, Gitu, berarti Kak. beda juga jalurnya ya. Beda. Oke. Nah, berbicara tentang helikopter yang sudah diterbangkan, yang katanya bisa mendarat di mana saja, termasuk Iya. di hati saya gitu ya. Siap, Ini siap. mungkin yang pernah kejadian di luar rencana gitu, umpamanya darat di ini tiba-tiba karena cuaca, pernah mendarat di mana yang bukan seharusnya tempat helikopter gitu. Alhamdulillah kalau saya pribadi, alhamdulillah masih enggak pernah ya Kak, Oke. belum pernah. Kalau cerita senior-senior memang ada yang pernah. Karena memang kalau helikopter ini kan memang diciptakan bisa landing di mana saja kan Kak. Kalau misal kita menghadapi cuaca buruk yang memang benar-benar ngeblok, kita nggak bisa menembus cuaca tersebut, kita harus memang bisa visual flight dengan melihat ke bawah. Kalau memang di situ ada tempat untuk kita landing saja. Karena Oke. untuk keselamatan. Mhm. Memang ada pernah Ada. senior saya pernah. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Cuman pada saat itu kondisi saya memang dari very flight dari Jakarta ke Tanjung Pinang kebetulan. Wah, waktu itu Tanjung Pinang ini ngeblok, Kak. Cuacanya memang buruk. Nutup area mau ke bandara itu nutup. Jadi saya muter ke arah Kijang dulu cari spot yang kiranya saya bisa masuk kan. Ternyata dari tower menginfokan kalau semuanya tertutup. Saya circling dulu, nunggu waktu dulu beberapa menit di situ sambil cari tempat landing. Saat sudah menemukan tempat landing, saya mau coba landing di situ, mau menginfokan ke pangkalan untuk kita mau landing darurat. Ternyata dari tower menginformasikan bahwa dari utara awan bisa terbuka untuk heli bisa lewat situ. Nah, Oke. saya langsung ke dari Kijang putar ke arah utara masuk ke runway Tutu waktu itu. Oke. Masuk alhamdulillah landing dengan selamat. Ya, Gitu, ngomong Kak. masalah dari Kijang mutar situ kayak naik mobil aja, padahal naik Iya. helikopter ya. naik helikopter mutar Siap. gitu ya. Tapi itu untuk kapasitas helikopter itu yang berapa orang itu ya? Masing-masing helikopter ini memiliki spek masing-masing Kak. Oke. Jadi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk yang kebetulan yang punya saya hanya untuk pilot, kopilot dan flight engineer. Oke. Siap. Berarti itu tugasnya kalau ke di luar ini untuk bantu ada kebencanaan tuh masih bisa ini ya? Masih bisa. Selain kita misi militer, kita juga bisa digunakan untuk fungsi kemanusiaan. Dalam hari ini evakuasi medis udara itu bisa Kak. Oke. Berarti kalau dari cerita awal masuk cuman pengen jadi tentara awalnya. Betul. Ternyata jalan Tuhan menunjukkan lain. Jadi Iya. pilot tentara. Iya. Saya kemakan omongan sendiri. Kenapa gitu? Kamu kenapa nggak masuk angkatan darat? Wah, di hutan terus. Kok masuk angkatan laut? Dia kalau di angkatan laut kalau kenapa masih bisa ngapung-ngapung. Oke. Kalau enggak masuk angkatan udara, wah kalau angkatan udara ntar kalau jatuh gimana kan gitu Kak. Saya pernah ngomong seperti itu. Ternyata pada saat kedinasan malah masuk di bagian udaranya, angkatan laut tapi di bidang udara. Oke. Nah, Ya, tetap sekarang bersyukur. untuk bertugas di Tanjung Pinang sudah berapa lama nih Mas Agung? Untuk tugas di Tanjung Pinang kebetulan kalau penerbangan angkatan laut Kak itu dibagi 3 tempat sama seperti Koarmada. Koarmada kan ada 3, 1, 2, 3. Kebetulan wilayah 1 atau Koarmada 1 itu kan di wilayah barat, kebetulan posisi di Tanjung Pinang. Wing Udara 1 juga di Tanjung Pinang. Saya pertama kali tugas sebagai penerbang di Tanjung Pinang. Mulai tahun 2018 akhir sampai dengan sekarang. Oke, berarti juga cukup lama ini. Alhamdulillah. Lama. Jadi cukup menarik kampung saya kan. Siap. Kecil tapi comel kan. Comel. Tapi tahu, jadi sudah bisa bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu kayaknya agak susah Kak. Saya medok Jawanya soalnya. Oh, berarti kurang lama mainnya Kurang nih. lama mainnya. Oke, ya, Tetap main di sini cuman kalau sama orang Melayu saya pakai bahasa Jawa. ya itu dia. Padahal untuk bergabung menjadi seorang prajurit TNI itu termasuk salah satunya bisa berkomunikasi beberapa bahasa ya Mas Agung. Betul sekali. Mas Agung bisa berapa bahasa ini? Saya bahasa Jawa, bahasa Inggris. Oke. Udah itu aja Kak. 2. Bahasa Melayu harus belajar. Bahasa Melayu tipis-tipis. Sikit-sikit aja. Sikit-sikit aja.
Berarti kalau pantun bisa dong. Waduh, malu juga Kak saya Kak kalau pantun. Nah kalau Nggak ya, biasa pantun. tapi biasanya bikin pantun siapa nih? Kalau Saya setiap- sendiri Bisa dong. bisa, tapi mikir dulu Kak, nggak bisa langsung. Mhm. Mikir kata-kata dulu baru diucapkan. Pantun apa yang sering diiniin? Ya biasa ketika sambutan pasti ada tuh. Kadang kalau terbang Kak, sambil terbang mau landing gitu, Oke. saya langsung kontak ke tower, Tower. Berpantun ada di situ. berpantun di situ. Gimana coba? Waduh, saya lupa ya Kak. Mau pantun. Ada itu di akun Instagram saya juga ada itu pantun-pantun. Tapi cuma sedikit. Sedikit. Iya. Dan disambut nggak sama tower di sana? Pada waktu itu towernya kebetulan cewek, jadi mbaknya udah salting duluan, makanya nggak bisa jawab apa-apa. Terima kasih. Gitu. Oh gitu aja. Iya. Oke. Cukup menarik. Jadi kalau belajar pantun dari mana? Ada. Belajar pantun dari kebetulan senior saya Kak di Angkatan Laut juga ada yang asli Tanjung Pinang. Oke. Jadi beliaunya juga kalau setiap ada event pasti menyampaikan pantun. Kemudian kalau saya lagi di tepi laut ada acara sambutan-sambutan itu kan banyak Kak di Tanjung Pinang ini kan. Pasti ada pantunnya. Oh, seperti ini ya gitu aja. Oke. Bagaimana kalau minum dulu baru kita berpantun? Boleh. Ya, silakan dulu Sambil kalau saya minum. mikir pantunnya apa Sambil ini. mikir pantunnya yang pingin diucapkan ini ya. Cukup banyak juga ini prestasi juga yang sudah digapai oleh seorang pilot. Ternyata kalau bawa helikopter tuh pilot juga namanya ya. Betul, pilot juga Kak. Pilot juga. Pokoknya Pilot. yang bawa kita nih memang sama-sama mengudara. Iya. Kalau kami mengudara di suara, Betul sekali. Ya. Mengudara di frekuensi, Iya. kalau saya mengudara di jalur langit. iya. Makanya moto kita sekali di udara tetap di udara. Iya, sama-sama mengudaranya kita. Kak. Sama-sama mengudara. Betul sekali. Kak, dalam sebulan itu ada berapa kali bisa terbang gitu? Kalau penerbang sendiri 1 bulan paling tidak ada 4 kali terbang, 1 minggu sekali minimal. Kalau di Angkatan Laut Kak, karena memang untuk memaintain skill saat penerbangan. Itu berapa lama biasanya? Minimal 1 jam, 1 jam terbang Minimal 1 jam. minimal. Maksimalnya berapa dong? Maksimal tak terhingga. Yang penting fuel kita terdukung. Nah itu Kak. Oke, berarti ketika seminggu sekali, berarti yang sering lewat-lewat di langit ketika hari-hari biasa itu cuman mantau gitu ya? Itu kadang ini ada contoh nih, kalau misal biasanya kan Kakak lihat denger nih helikopter lagi Ya. di atas ini, bisa jadi itu siswa penerbang yang baru. Oke. Dia lagi konversi pesawat, jenis pesawat itu karena dia habis dari sekolah masuk ke pesawat, masuk ke satuan. Nah pesawat itu adalah pesawat operasional karena beda pesawat operasional dengan pesawat latihan. Nah dia masuk pesawat operasional, dia harus konversi dulu biar dia tahu karakteristik pesawat ini seperti apa, karena beda Kak, beda pesawat. Untuk spesifikasi rasa yang kita pakai seperti apa, itu handlingnya seperti apa itu beda. Sama kayak kita naik mobil, misal mobil Leo nih, habis itu kita naik mobil listrik udah beda lagi. Beda. Mungkin beda startnya seperti apa, gitu aja sih Kak. Oke, berarti kalau seandainya seminggu sekali keliling 1 jam kemana aja? Kalau saya pakai exercise, contoh nih kadang ada mungkin warga Tanjung Pinang ini tahu bisa, oh ini kok landing di lapangan sini ya, oh ini kok ada lapangan sini ya. Itu sebenarnya kita bukan melaksanakan emergency, Oke. karena memang itu adalah Latihan juga. latihan, namanya conven area. Oke. Karena kita dituntut untuk bisa landing di mana-mana. Contoh nih Kak, kalau misal kita kan pernah tahu nih, angkatan darat kan sering mengirim pasukan di Papua. Itu kan kita sering ambil sama menurunkan pasukan itu kan di daerah-daerah yang memang tinggi, habis itu wilayahnya sempit. Nah, latihannya kita di situ, ya di sini lapangan-lapangan kecil, di bukit-bukit. Kadang satu skidnya menggantung kayak gitu, memang exercise kita ada Harus latihan seperti itu dilakukan, ya. Kemudian kalau misal Kakak ini naik ferry dari Tanjung Pinang ke Batam, tiba-tiba ada heli yang di atasnya itu ngikutin, itu memang sebenarnya ada exercise, memang kita sedang exercise itu. Bukan karena memang cuman patroli aja. Kita exercise tapi sekaligus Latihan. patroli, sekaligus latihan. Kalau gitu. di antara di Tanjung Pinang, berarti Pulau Bintan ya mainnya? Pulau Bintan. Pulau Bintan Kita aja di sini selalu main lokal aja. sini area ya Kak. Itu tuh daerah mana yang termasuk agak yang menjadi tempat latihan tapi agak tergantung gitu, yang kita harus landing kemana aja tapi ini agak susah atau gimana? Oh, kalau untuk skill kita landing di spot-spot itu lebih banyak di Senggarang, karena dia di sana itu banyak seperti bukit-bukit
tapi agak luas, agak ya cukup lah untuk heli kita landing. Kemudian sebelahnya juga ada jurang, jadi kita pas di atasnya ini Kak, antara ketinggian sama jurang, kita pas di atasnya itu latihannya. Landing di situ, take off lagi. Berapa lama landingnya itu? Kurang lebih 3-4 menit cukup sih Kak. Untuk Di antara latihan aja. banyaknya tempat landing yang dilakukan selama latihan, di Iya. mana yang paling asik, yang paling enak? Yang paling asik tetap Pemandangannya landing juga di enak gitu. hatinya istri saya sendiri Kak. Tapi emang bisa dinaikkan helikopter nggak mungkin kan, hatinya berkecai-kecai nanti kena baling-baling. Iya, bisa Iya. dong. Kalau spot di sini semuanya bagus semua sih Kak. Tapi saya paling suka di Senggarang karena memang di situ ada spot yang agak dia seperti bukit, cuman ada ini Kak, kayak ini loh. Apa itu? Jurangnya gitu Kak. Jadi kita satu skid yang yang landing di atas itu. Landing di atasnya bukit satu skid aja. Pakai satu satu sisi Satu sisi, landingnya. ya, Jadi dia- satu sisinya masih nggak ada tempat gitu. Jadi masih ngambang-ngambang gitu. Itu yang dicari, itu menjadi tantangan itu ya. Tantangan itu Kak. Memang skillnya penerbang helikopter harus bisa seperti itu Iya. salah satunya. Helikopter punya 2 kaki kan, berarti Dua cuma kaki kaki. kirinya aja Nah, ya, kaki gitu. kirinya aja atau kaki kanannya aja gitu Kak. Itu untuk menjaga keseimbangan juga. Betul sekali. Terus kadang kalau biasa kakak lewat di Batu 10 itu kita terbang pakai menggunakan kayak benda, tapi pakai tali yang panjang. Mhm. Kita terbangnya itu kan sebenarnya juga exercise juga. Kalau misal kita melaksanakan evakuasi di laut menggunakan rescue net, kita kan juga menggantungkan penolong sama yang korban pakai itu juga Kak, rescue net itu. Oke, Seperti itu. menarik ini. Nih tadi katakan punya putra satu ya, Putri. putri ya. Iya. Apakah diarahkan juga jadi seorang TNI ini? Belum tahu juga Kak. Hmm. Nanti sambil lihat perkembangan dia mau kemana ya itu yang kita dukung. Oh, nggak mau Nggak diarahkan. harus jadi TNI. Keren kali kalau pilotnya cewek, tentara. Iya. Biar jadi kalau pengen saya sih jadi pilot tempur malahan. Oke. Seperti pilot-pilotnya USMC. Iya. US Navy. Nanti kalau ditugaskan ke daerah konflik nanti bingung. Kalau kita sebagai orang tua ya Kak ya, Oke. apalagi ibu saya ini mungkin sudah merasakan ya, Mhm. anaknya sebagai abdi negara. Secara tidak langsung di situ kita udah tanda tangan hitam di atas putih bahwa siap ditempatkan di mana saja dan siap menerima risiko. Kalau Apapun memang anaknya itu meninggal karena memang tugas ya udah, mau gimana lagi. Ibu saya juga harus bisa menerima, tapi alhamdulillah ibu juga sudah tahu seperti itu. Oke, dari 12 bersaudara, TNI sendiri atau? TNI sendiri, Oh, TNI sendiri. TNI Wah, sendiri. paling keren lah berarti. Menjaga negara Insya Allah. soalnya. Yang lain menjaga keluarga, Ada ini sih menjaga Kak, negara. kakak saya polisi, cuman brimob Oh, di benar. Jakarta. Oke, berarti masih ada kawan lah. Masih ada kawan. Prajurit juga. Prajurit negara. juga, jadi TNI Polri bersinergi. TNI Polri. Oke, ini terakhir ini Mas Agung. Dengan capaian karir yang dicapai saat ini Mas Agung, apa yang pingin digapai lagi nih Mas Agung? Karena memang kalau untuk seorang prajurit TNI untuk menduduki kepangkatan apa semua banyak tahapannya ya. Betul sekali Kak. Mm-mm. Kalau harapan saya sih nggak terlalu banyak sih Kak ya, karena memang pangkat jabatan itu kembali lagi kita pasrahkan sama organisasi. Kalau saya Kak, saya juga tidak terlalu mengharap pangkat yang terlalu tinggi atau jabatan yang terlalu tinggi. Biarlah nanti lingkungan saja yang menilai saya seperti apa. Seperti itu. Pengennya saya juga yang pertama, yang penting keluarga itu hidup dengan bahagia, hidup dengan tenang, bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan orang tua. Itu suatu hal yang lebih dari cukup buat saya Kak. Selain kehidupan dunia, yang harus kita pikir adalah kehidupan di akhirat. Karena sebagai penerbang itu tidak selamanya kita bisa terbang take off landing selamat. Karena lingkungan, nasib juga kita nggak tahu. Sewaktu-waktu kita juga dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Jadi bekal di dunia usahakan diisi juga bekal di akhirat. Itu aja Kak. Oke, Pesan tunggu, saya, Kak. saya lupa nih. Ritual sebelum terbang, apa yang dilakukan? Ritual sebelum terbang. Kalau ritual sebelum terbang untuk saya sendiri biasanya yang pertama menghubungi orang tua sama keluarga. Kemudian sebelum kita terbang juga ada namanya pre-flight. Pre-flight itu
mengecek kondisi pesawat sebelum kita terbang, Kak. Jadi kita pastikan dulu pesawatnya ini benar-benar kondisi bagus, ya kan? Kan ada itu checklistnya sebelum kita melaksanakan terbang itu harus seperti apa. Jadi tidak ada kesalahan di atas itu, Kak. Kita mengurangi kesalahan di atas. Kita pre-flight dulu, kemudian kita morning brief dulu. Sebelum pre-flight itu kita morning brief. Jadi kita merencanakan apa yang akan kita terbang itu seperti apa. Oh, nanti kita terbang seperti ini. Jadi kita terbang, kita laksanakan seperti apa yang kita laksanakan saat morning brief. Seperti itu. Termasuk juga tidur di awal umpamanya gitu. Tidur di awal fisik gitu. itu sudah kewajiban, Kak. Sudah kewajiban sebagai penerbang. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola istirahat, itu wajib. Karena di atas itu beda seperti kita di bawah. Membutuhkan membutuhkan kondisi badan yang benar-benar fit gitu, Kak. Setelah pre-flight kita nanti tidak lupa, Kak, sama kru itu harus doa bersama dulu. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita laksanakan pada hari itu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Setelah berdoa, kita persiapan terbang. Terbang. Jangan lupa untuk mencium pesawat kalau saya, Kak. Oh gitu, Pak. Itu ritual saya, Kak. Itu Siap. wajib. Wajib. Karena kalau buat saya pesawat itu adalah seperti, memang dia benda mati. Cuman bisa istilahnya kalau saya itu seperti ada chemistry. Pesawat itu ada diri saya sendiri. Oke. Gitu, Kak. Oke. Itu Seperti bagian itu. apa yang diciumnya? Tergantung, bisa bagian nose atau depan atau Oke. mungkin atas pintu. Oh tidak, kalau saya. biasanya kan kalau Sebelum orang, kalau kendaraan mobil gitu kan, pasti depannya ya, kap depannya cium gitu ya. Kalau pesawat biasa moncongnya dulu atau? Moncongnya dulu kalau saya, Kak. Oh, dulu. Moncongnya dulu. Oke. Karena kalau saya pribadi ya, Kak, itu seperti ada chemistry sama waktu saya dulu di kapal, itu kan juga namanya kapal ya, pasti kan ada mistisnya itu ya, bukannya kita horor ya. bukannya kita itu percaya kepada selain Tuhan, cuman memang hal-hal seperti itu ada di sekitar kita gitu. Jadi saya juga kadang gimana ya, seolah-olah ngajak ngomong gitu loh, kapal yang baik-baik aja ya, seperti kayak pesawat. Kita terbang baik-baik aja ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, baik. Itu cukup aja. unik ya ritualnya sebelum terbang. Ya, pendengar, itu dia Letu Laut Pelaut ya. Betul sekali. Letu Laut Pelaut Agung Hermansyah SThan. SThan ini apa nih? Sarjana Terapan Pertahanan. Oke, baik. Nah, terima kasih Terima kasih. Kapten. Walaupun Terima kasih, disuruh Kak. saya diizinkan manggil Mas Agung, tapi tetap kapten pilot ya. Siap. Keren ya, di usia muda bisa menerbangkan helikopter yang menjadi impian semua orang. Ya. Betul sekali. Betul sekali, semua orang, karena tidak susah sekali untuk meraih itu. Jenjangnya juga diceritakan oleh Mas Agung tadi cukup sulit. Terima kasih, sukses selalu untuk Mas Agung. Terima kasih, Kak. Ya, semoga betah di Tanjung Pinang, di kampung saya. Amin. Ya, semoga juga bisa langsung bahasa Melayu. Amin. Karena 6 tahun lucu nggak bahasa Melayu, harus pandai bahasa Melayu. Dan demikian pendengar podcast kita Sepak Terjang Inspirasi Sang Pemimpi untuk edisi kali ini. Kita berjumpa di edisi lainnya dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Setiap langkah yang kita tapaki, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari sepak terjang kita menuju mimpi.